memang kitab wartawan, betul, gitu loh. Hasil kata-kata wartawan yang jadi ayat suci. Makanya saya pernah bilang dan saya pernah katakan, dan ini saya garis bawahi ya, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi saya tidak membebankan tanggung jawab pada JCC ya. Saya Reski, CEO dari Lentera Rohani Institute, saya bertanggung jawab pribadi terkait apa yang saya katakan nih pada malam kali ini. Jangan disamakan Al-Quran dengan kitab mereka yang karya wartawan. Bahkan saya Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini seperti yang kita lihat di cuplikan di awal, bahwasannya ada yang nantang ya. Jadi katanya silakan dilaporkan ya, kalau mau dilaporkan silakan. Namanya Rizky dari mana tadi teman-teman sekalian ya, dia beritahukan lembaganya tadi itu. Jadi mungkin orang hebat sehingga mmm, mengajak ya, jika ada yang mau laporkan silakan laporkan dia. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya tadi kalau kita dengarkan ini mungkin akan membuat kita itu kaget juga gitu ya. Ternyata Alkitab itu karya daripada wartawan gitu ya. Jadi ibarat teman-teman sekalian ada wartawan yang sedang mengumpulkan informasi lalu dibukukan ya seperti yang di jurnal-jurnal ya, ada di Babe gitu, ada lagi di mana lagi itu di Kabar Rakyat gitu ya, Tribun Jakarta, Tribun Timur, Tribun Sumatera, Tribun Sulawesi gitu ya. Jadi karya-karya para wartawan teman-teman sekalian ya. Jadi, mmm, kemudian Alkitab itu dibukukan akhirnya orang Kristen menganggapnya sebagai kitab suci. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang sangat menyakiti hati orang-orang Kristen dan tentu saja teman-teman sekalian hal ini harus dibenahi, harus dijawab agar mereka itu tidak semakin hari semakin, meluncak gitu ya. Jadi seenaknya mereka. Ya kita sih tidak punya hak untuk melaporkan mereka gitu ya. Tetapi kita masih bisa meluruskan apa yang mereka sampaikan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, benarkah demikian yang disampaikan oleh Bung Rizky ini bahwa Alkitab itu karya wartawan? Sebelumnya mari kita langsung saja untuk melihat video lengkapnya supaya kita bisa berikan komentar kita di akhir video. Berikut videonya. kata maka itu jadi ayat Al-Quran gitu kan, itu hati saya yang kayak gini, wah ini ngawur ini si Husain nih, nyamain kitab mereka dengan kitab kita yang Al-Quran. Kalau kitab memang kitab wartawan, betul, gitu loh. Hasil kata-kata wartawan yang jadi ayat suci. Makanya saya pernah bilang, dan saya pernah katakan, dan ini saya garis bawahi ya, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi saya tidak membebankan tanggung jawab pada JCC ya. Saya Reski, CEO dari Lentera Rohani Institute, saya bertanggung jawab pribadi terkait apa yang saya katakan nih pada malam kali ini. Jangan disamakan Al-Quran dengan kitab mereka yang karya wartawan. Bahkan saya sering bilang, Paulus kalau masih hidup zaman sekarang itu story WA dia, story Instagram dia, sampai status Facebook dia itu bisa jadi ayat suci. Kalau dalam perspektif Kristen, gitu loh. Jangan disamakan kitab abal-abal dengan kitab suci kita. Saya katakan kayak gitu. Karena itu bukan firman Tuhan seperti itu. Tapi kitab wartawan, gitu loh. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan apa yang saya katakan. Jadi kalau misalnya ada yang komplain ke saya terima, silahkan laporkannya saya. Saya siap mempertanggungjawabkan itu, gitu loh. Nah, lalu di sana ada beberapa kawan kita, kawan muslim, salah satunya Mas Nanda. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Bung Rizky ini yang memang dengan lancangnya ya dia sampaikan bahwasannya Alkitab itu hasil daripada wartawan. Bahkan yang lebih mirisnya lagi disampaikannya teman-teman sekalian ya. Kalau seandainya itu Rasul Paulus itu masih ada dan story WA-nya, statusnya itu pasti akan dianggap kitab suci oleh orang Kristen gitu ya. Bagaimana dia merendahkan gitu orang-orang yang cendekiawan di dalam kekristenan, bapak-bapak gereja di dalam kekristenan yang mengkanonisasikan tentang Alkitab gitu ya. Sehingga dengan gampangnya dia katakan bahwasanya itu hasil daripada karya wartawan gitu ya.
Dan tadi juga dia katakan bahwa jangan disamakan ya antara Al-Quran dan juga Alkitab gitu ya. Kitab suci Kristen itu jangan disamakan dengan Al-Quran katanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, secara pribadi saya juga setuju ya. Kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu jangan disejajarkan atau disamakan dengan Alkitab ya. Karena jauh sekali beda. Bagaimana mungkin ya Al-Quran yang datang pada abad yang ke-6 ya atau akhir abad ke-6 teman-teman sekalian ya. Padahal Alkitab itu sudah sekian lama gitu ya, baru ada Al-Quran. Jadi sangat tidak logis kalau itu dicocokkan ya, disamakan ya antara Alkitab dengan Al-Quran gitu. Al-Quran saja kita melihat tebalnya seperti apa. Dari riwayat para nabi, riwayat penciptaan manusia itu saya bisa katakan bahwa di dalamnya tidak lengkap teman-teman sekalian. Ya, dari mana Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah gitu. Kejatuhan manusia dari Taman Eden juga itu tidak secara detail dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan di Alkitab itu detailnya itu dituliskan di dalam kitab suci atau di perjanjian lama teman-teman sekalian. Bisa dicek tentang penciptaan. Kejadian pasalnya yang ke 1, 2, dan 3. Dan di sana saudara bisa menemukan bagaimana Alkitab itu lengkap gitu. Tidak ada yang bisa diragukan di dalamnya. Oke. Jadi sekali lagi saya sangat setuju dan saya ajak kita semua yang Kristen yang percaya bahwa Alkitab itu ilham daripada kuasa Roh Kudus yang dituliskan, dibukukan untuk kita belajar di dalamnya hal-hal yang baik dan pengenalan akan Tuhan dan untuk kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat ini saya mengajak kita bahwa memang jangan suka jika dikatakan Al-Quran sama dengan Alkitab karena perbedaannya setinggi bumi di langit teman-teman sekalian ya. Antara langit dan bumi itu jauh sekali. Nah, benarkah bahwasannya Alkitab itu hasil daripada karya wartawan? Teman-teman sekalian saya tidak iakan itu karena pada waktu itu istilah wartawan ini ya belum ditahu teman-teman sekalian. Tetapi yang lebih tepatnya penyebutannya adalah saksi hidup gitu ya. Yang dituliskan oleh saksi hidup yang melihat Tuhan Yesus sendiri dengan mata kepala mereka. Mereka melihat bagaimana Yesus Kristus itu datang dari sorga. Ya, lahir dari seorang perawan yaitu Maria. Dan bertumbuh besar hingga sampai dia melayani. Bahkan sampai mati di atas kayu salib dalam menebus dosa umat manusia. Jadi saksi hidup yang ada teman-teman sekalian. Nah kalau dikategorikan sebagai hasil wartawan saat ini. Ya betul. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pengajarannya itu dituliskan pada waktu itu ya. Yang dinamakan dengan papirus gitu ya. Dituliskan berupa di daun-daun pada waktu itu. Masih belum ada yang namanya buku teman-teman sekalian seperti saat ini. Jadi kalau Bung Rizky mengatakan bahwa itu hasil wartawan untuk bahasa saat ini, ya dia nggak salah. Itu sebabnya dia nggak takut dilaporkan dan dia tantang ya silakan laporkan gitu. Nah siapa yang mau laporkan dengan itu? Karena apa yang dia sampaikan juga pun itu ya tidak terlalu berbahaya dan sama sekali tidak mengganggu iman kekristenan gitu. Ya hanya saja harus berkaca dong gitu ya. Bung Rizky harus berkaca bagaimana Al-Quran juga dibukukan pada waktu itu. Apakah Muhammad langsung menuliskan atau itu saya sepertinya diduga oleh umat muslim itu ya Injil itu harus dituliskan gitu ya. Isa Al-Masih bawa Injil gitu. Ada bukunya sama dia gitu. Padahal kan perspektif ini ya tidak sama dengan perspektif Kristen. Karena Injil ya yang dimaksud oleh kekristenan dan dimaksud oleh kitab suci adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Injil berbicara tentang kelahiran ya, pelayanan Tuhan Yesus, kematian dan juga kebangkitan daripada Tuhan Yesus serta kenaikannya ke sorga. Jadi Injil itu berbicara tentang tubuh Yesus Kristus sendiri gitu. Pengajarannya, penyampaiannya itu Injil. Jadi kalau bicara Injil adalah ini fisik daripada Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah menjadi manusia. Gitu. Nah ini rahasia besar yang tidak diketahui oleh orang Islam. Termasuk Bung Rizky ini dan para ustadz-ustadz kadrun. Mereka tidak paham hal ini. Nah teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada kitab suci Al-Quran juga. Ya. Sama Muhammad itu tidak langsung menulis gitu. Apalagi dikatakan Muhammad itu buta huruf gitu ya. Nggak tahu ABC gitu.
Tapi dia hanya pandai menghafal apa yang disampaikan oleh suara. Ya ada suara katanya. Saya juga tidak berani berkata itu Jibril atau itu suara Tuhan. Ya saya tidak mengatakan demikian. Ya kalau mereka klaim sendiri sih yaitu Jibril ya terserah mereka. Tapi saya secara pribadi saya tidak berkata bahwa itu Jibril. Karena itu saya tidak beriman di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, Muhammad tidak menuliskan hal itu. Tetapi setelah Muhammad memberitahukan bahwa dia sudah mendapatkan wahyu, katanya gitu ya. Katanya, karena tidak ada saksi juga teman-teman sekalian ya. Ya, tidak ada saksi. Ya, Bung Rizky juga bisa menjelaskan hal itu ya. Muhammad ketika mendapatkan wahyu itu tidak ada saksi. Lalu dia sendiri berkata kepada pendeta Waraka dan juga keponakan Waraka itu yang istri pertamanya, dia katakan di sana, aku sudah mendapatkan wahyu seperti Musa gitu. Lalu dikatakan dia seorang nabi, rasul gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Muhammad sama sekali dia tidak tuliskan, tapi yang tuliskan adalah para sahabatnya dong, ya. Para sahabatnya bersama-sama dengannya gitu. Ya dituliskan dengan hal itu. Ya itu sudah disampaikan oleh Pak Tan Paragi. Bahkan kemarin teman-teman sekalian saya sudah upload tentang Mas Didit Yuli juga. Sudah menyampaikan hal itu bagaimana penulisan Al-Quran. Bahkan itu ada beberapa dituliskan ini lalu yang satu dibuang. Ya ada yang dibakar. Kalau Pak Tan Paragi bilang itu ada lagi surat-surat yang daripada sahabat-sahabat Nabi itu sudah dimakan kambing gitu ya. Ada beberapa yang sudah hilang gitu. Ayat-ayat kitab suci daripada Al-Quran gitu. Nah apakah itu bukan karya wartawan Bung Rizky? Penulis daripada Al-Quran yang ditulis oleh beberapa sahabat dan juga dibukukan oleh Utsmat ya. Apakah itu bukan hasil manusia gitu ya? Hasil tulisan manusia. Nah, jadi tentu saja jawabannya adalah hasil wartawan. Itu ya. Saksi mata ketika bersama-sama dengan nabi Anda. Itu yang menuliskan. Demikian juga dalam Alkitab. Yang menuliskan Alkitab adalah saksi mata para murid gitu. Mereka melihat sendiri, mereka mulai ceritakan. Lalu ada hal dituliskanlah itu. Baru bapak-bapak gereja lah mengkanonisasikan. Itu dia. Sehingga menjadi satu kesatuan dari firman Tuhan yang telah disampaikan kepada umat manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian sangat salah sekali kalau kita katakan bahwasanya Alkitab itu ya yang sudah diturunkan dari surga gitu ya. Ya diturunkan di surga, diturunkan dak. Jadi kitab suci diberikan kepada Musa, diberikan kepada para nabi, diberikan kepada Tuhan Yesus misalnya gitu ya. Lalu baru dibaca-bacakan, dijelaskan gitu. Tidak demikian. Tetapi Alkitab itu ditulis oleh manusia. Demikian juga Al-Quran itu ditulis oleh tangan-tangan manusia. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang dituliskan di dalam Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi sangat jelas di sini teman-teman bahwa Alkitab ini sangat bermanfaat dan bahkan bisa dikatakan update setiap hari. Kenapa update setiap hari? Alkitab tidak pernah berubah, selalu relevan ya dari kehidupan zaman dulu hingga kehidupan saat ini tetap berkesinambungan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya teman-teman, mari tetap percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan dan bukan karangan wartawan, ya, tetapi itu saksi hidup yang menuliskannya lalu dibukukan sehingga menjadi sebuah kitab suci dan Alkitab itu firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.